Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sukadan Karang kembali hadir dalam Harmoni Bali sore hari ini. Pemirsa, vaksinasi COVID-19 sudah datang dan bahkan sudah didistribusikan ke beberapa daerah di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo, kemudian beberapa kepala daerah dan pejabat juga sudah divaksinasi. Dan yang pastinya di masyarakat akan timbul pertanyaan apakah vaksinasi ini sendiri, kemudian apakah ini aman bagi kesehatan. Dan itu yang akan kita bahas pada sore hari ini, bagaimana vaksin COVID atau cegah COVID-19 bersama Dr. Made Susilo Utama, SPPD KPTI. Om Swastiastu, Dr. Susilo. Apa kabarnya, Dok? Kabar sehat. Sehat selalu. Salam sehat selalu ya. Salam sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini, Dok. Ya. Dokter, ini vaksinasi sudah datang. Ini membawa angin segar bagi kita juga, khususnya di seluruh dunia bisa dikatakan demikian, termasuk di Indonesia. Bali pun sudah melakukan vaksinasi. Beberapa pejabat pemerintahan, Bapak Gubernur juga sudah divaksinasi, kemudian pejabat-pejabat yang lainnya juga sudah divaksinasi. Nah, kemudian akan ada banyak pertanyaan di masyarakat. Sebenarnya vaksinasi ini sendiri, apa yang dimaksud dengan vaksinasi, kemudian apa yang dimaksud dengan vaksin itu sendiri, Dok? Ya, baik. Terima kasih Pak Karang. Selamat sore kepada semua pemirsa Bali TV ya. Vaksinasi itu adalah suatu usaha memberikan suatu bahan ke dalam tubuh kita untuk menstimulasi atau merangsang pembentukan antibodi. Jadi kalau antibodi sudah terbentuk, itu adalah spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Kalau kita bicara dalam hal ini COVID adalah dengan memberikan vaksinasi, itu adalah dengan harapan membentuk kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2 itu. Itu harapan kita. Ya, jadi itu yang disebut vaksinasi. Sedangkan vaksinnya sendiri, Dok? Vaksin itu adalah bahan yang dibuat dari virus itu sendiri. Ya, kalau dia dari ini berbagai jenis bisa. Platform dari vaksin itu bermacam-macam. Ada yang memang vaksin itu yang dimatikan, jadi vaksin yang sudah mati. Tetapi vaksin yang mati ini bisa merangsang terbentuknya antibodi. Itu namanya inactivated vaksin. Ya, jadi vaksin. Yang kedua bisa juga dia suatu protein daripada virus. Jadi virus itu ada protein-proteinnya, namanya RNA, DNA, atau subunit proteinnya itu akan diambil, diproses di suatu laboratorium sehingga hanya diambil proteinnya saja dan itu diberikan kepada orang yang sehat. Dan protein ini bila sudah masuk ke dalam tubuh yang divaksinasi itu akan memicu terbentuknya antibodi itu kekebalan. Ya, jadi seperti itu. Oke, baik. Dr. Susilo, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang bagaimana vaksin cegah COVID-19. Dan pemirsa, di sesi berikutnya kami pun akan mengundang Anda untuk berinteraksi nanti bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Vaksin cegah COVID-19 masih menjadi topik kita. Silahkan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih bersama Dr. Made Susilo Utama tentunya. Baik, kalau tadi Dr. Susilo sudah menyatakan atau menyampaikan apa itu vaksinasi, kemudian vaksin. Dok, ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dokter sampaikan tadi di awal, ini apakah vaksin ini termasuk obat, Dok? Vaksin itu bukan obat sebenarnya. Saya jelaskan lagi, vaksin itu bahan yang kita berikan untuk menstimulasi atau memicu terbentuknya antibodi atau kekebalan. Makanya tujuannya lebih ke arah pencegahan. Baik. Kalau obat itu kan untuk mengobati, kalau ini adalah untuk mencegah munculnya penyakit infeksi. Dalam hal ini infeksi SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Ya, bukan obat. Oke, jadi bukan obat ya, Dok, bukan, ya. Lalu bagaimana vaksin bisa bekerja dalam tubuh kita untuk melindungi kita sendiri, Dok? Ya, vaksin itu bekerja
dengan cara dia akan masuk ke dalam tubuh, terus ada namanya, kalau secara ilmiah itu ada namanya sel-sel daya tahan tubuh kita, ya, itu akan menangkap daripada si vaksin itu dan kemudian akan memproses di dalam tubuh kita. Jadi dia terpicu untuk membentuk antibodi. Kan terbentuk antibodi, ini kekebalan. Bila selanjutnya kita sudah punya antibodi nih. Bila selanjutnya kita terpapar oleh virus yang sama, sudah ada antibodinya. Jadi begitu virus masuk sudah diblok oleh antibodi tersebut sehingga tidak menyebabkan penyakit. Ya, paham mungkin itu maksud saya. Jadi sudah punya antibodi. Jadi tujuannya untuk mencegah nanti berikutnya kalau terinfeksi lagi kita mendapatkan virus, tapi tubuh kita sudah punya antibodi sehingga kalau sudah ada antibodi masuk virus tidak akan terjadi infeksi. Jadi tujuannya untuk mencegah infeksi. Makanya diberikan pada orang yang sehat, ya, untuk tidak terinfeksi. Jadi tujuan utama dari vaksinasi COVID-19 ini sendiri adalah untuk pencegahan. Jadi hampir sama, semua vaksin tujuannya adalah untuk menumbuhkan imun, kekebalan sehingga tidak terinfeksi. Termasuk vaksin COVID-19 ini juga. Ya. Jadi saya pernah mendengar ada juga yang dikelompokkan kepada kekebalan ke kelompok atau herd immunity ini sendiri, Dok. Ya, jadi untuk herd immunity begini. Herd immunity itu adalah kekebalan kelompok. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa tujuan vaksinasi itu ada dua. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan kekebalan individu pada orang yang terinfeksi, ya, pada orang yang divaksinasi. Ya, jadi kalau pada individu yang divaksinasi maka dia akan mempunyai antibodi yang bisa memproteksi terhadap infeksi. Nah, kalau dalam populasi tersebut bisa terimunisasi lebih dari 70%, ya, itu akan menimbulkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan adanya kekebalan kelompok itu, maka transmisi daripada virus tidak akan semudah saat ini. Ya, jadi sudah dari 10 orang itu 7 orang sudah punya antibodi sehingga tidak akan bisa gampang menular lagi. Jadi menghentikan rantai penularan salah satunya adalah dengan menumbuhkan herd immunity. Herd immunity bisa tumbuh juga karena secara alamiah bila terinfeksi, tetapi itu sangat berbahaya. Karena kita tahu virus ini juga bisa menyebabkan sampai fatal bahkan kematian yang cukup tinggi, sehingga kita memilih jalan dengan vaksinasi untuk menumbuhkan kekebalan kelompok sehingga target kita adalah 70% populasi kita atau masyarakat kita bisa mendapatkan vaksinasi. Ya. Jadi ada target juga di sini 70% baru dikatakan ini tercapai, Dok. Iya, ya. Minimal 70%. Minimal 70%. Ya. Kalau bisa lebih bagus lagi. Ya. Lalu kalau kita berbicara tentang vaksinasi yang sudah dilaksanakan dari tanggal 13 secara nasional, kemudian ke beberapa daerah termasuk di Bali juga sudah dilaksanakan pada hari Kamis 14 Januari yang lalu ini sendiri. Siapa sebenarnya sasaran penerima vaksinasi COVID-19 ini, Dok? Sasaran daripada vaksin COVID-19 ini adalah sebenarnya semua masyarakat kita sasaran, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi tahapan-tahapan siapa yang mendapatkan prioritas dulu. Prioritas pertama tentunya diberikan kepada mereka yang mempunyai risiko lebih tinggi, paling tinggi untuk mendapatkan infeksi. Mereka adalah tenaga kesehatan, jadi nakes yang berada di lini terdepan dalam pelayanan terhadap infeksi virus SARS-CoV-2 ini. Jadi yang pertama nakesnya dulu, ya, nakesnya dulu. Setelah nakesnya mendapatkan kekebalan, baru dilanjutkan dengan pelayan publik, misalnya publik yang melayani masyarakat yang juga akan terekspos. Baru berikutnya adalah apakah mereka yang berusia tua, mereka yang punya komorbid, itu belakangan. Jadi yang pertama nakesnya dulu. Karena nakes harus sehat, mereka yang akan berada di lini depan pelayanan kesehatan. Berbicara tentang tenaga kesehatan yang menjadi prioritas utama vaksinasi COVID-19 ini sendiri, lalu siapa saja yang termasuk tenaga kesehatan tersebut, Dokter? Ya, tenaga kesehatan itu pengertiannya sini adalah luas, bukan hanya dokter sama perawat. Dokter pasti, perawat iya.
kemudian bidan, kemudian tenaga-tenaga lain, tenaga gizi, pokoknya tenaga di rumah sakit yang berhadapan dengan masyarakat. Ya, bukan hanya termasuk mahasiswa kedokteran, dokter-dokter yang berada di paling depan, terutama yang di UGD, di poliklinik. Jadi semua profesi ya di dalam rumah sakit atau di tempat layanan kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien dan juga dengan masyarakat yang mencari pertolongan ke layanan kesehatan. Jadi pengertian nakes ini lebih luas. Iya, oke. Selain tenaga kesehatan tadi juga dokter mengatakan ada beberapa profesi bisa dikatakan demikian yang bisa disebutkan sebagai garda terdepan itu sendiri. Iya, betul. Nah, iya. Selain tenaga kesehatan itu sebenarnya yang disebut garda terdepan itu sendiri seperti pengelompokannya siapa aja, Dok? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Ya, yang melakukan pelayanan. Ya, yang melakukan layanan kesehatan yang langsung berhadapan dengan pasien. Ya. Okay. Jadi di samping itu juga mereka perangkat daripada yang lain tenaga kesehatan juga ikut juga kita masukkan dalam nakes, bukan hanya dokter dan perawat seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Karang. Oke, baik. Nah, ini kalau kita berbicara tentang vaksinasi ini sendiri, kemudian kita juga sudah mengetahui sekali lagi sudah dilaksanakan, bahkan beberapa kepala daerah dan pejabat publik sudah dilakukan vaksinasi terhadap mereka. Ini kapan sebenarnya vaksinasi COVID-19 ini akan dilaksanakan, Dok? Vaksinasi COVID-19 ini kan sudah kita laksanakan, Pak. Ya, sudah dari sejak tanggal berapa tadi? 13 ya? 13 secara nasional. Itu akan bertahap. Ya, di tahap pertama tenaga kesehatan dulu. Ya. Ya, setelah tenaga kesehatan nanti akan lanjut ke... Jadi ini tahapannya cukup panjang juga, Tahapan Dok? cukup panjang. Akhirnya masyarakat bisa untuk mencapai vaksinasi. Target 70% populasi itu bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Ya, jadi perlu waktu yang lama. Ya, jadi perlu waktu untuk bisa mencapai target tersebut. Ya, ini kita baru sampai di awal, tahap pertama pada tenaga kesehatan saja, Pak. Dan itu pun sudah dilaksanakan di beberapa daerah di kabupaten kota di Bali ini sendiri, Dok, ya? Itu serentak di seluruh Indonesia. Serentak. Lalu siapa yang melakukan vaksinasi COVID-19 ini sendiri, Dok? Kita sudah menyiapkan, mungkin dari pemerintah sudah menyiapkan tenaga kesehatan, jadi mereka yang melakukan memang adalah tenaga-tenaga yang sudah terlatih, karena ini pemberian vaksin adalah melalui suntikan, jadi mereka yang memang sudah mempunyai kemampuan untuk dan sudah terlatih di dalam memberikan vaksinasi. Jadi kita tahu vaksinasi ini bukan barang baru di Indonesia. Jadi vaksinasi sudah dari zaman dulu dan perangkat vaksinasi itu sudah ada. Jadi tinggal digerakkan saja oleh pihak Kementerian Kesehatan dan sudah digerakkan. Jadi tinggal jalan, saya kira bukan suatu yang baru bagi mereka. Kita sudah punya tenaga-tenaga kesehatan yang terlatih untuk memberikan vaksinasi. Jadi sudah dipersiapkan sekali tenaga-tenaga kesehatan yang terlatih untuk memberikan vaksinasi. Ya, betul. Baik. Dan yang pastinya yang menjadi topik yang lagi hangat-hangatnya di sini hari ini dan mungkin ke depan lagi ini sendiri tentang apakah vaksinasi ini aman, Dok? Ya, baik. Vaksin yang ideal, ya idealnya sebuah vaksin itu dan untuk dilakukan, diberikan kepada masyarakat atau orang yang akan kita vaksin itu adalah yang pertama, dia mempunyai namanya efektivitas yang baik atau imunogenisitasnya tinggi. Artinya memang vaksin itu mempunyai kemampuan untuk membentuk antibodi di dalam tubuh orang yang divaksinasi, itu pertama. Yang kedua, kemampuan itu, antibodi itu harus juga bertahan lama. Ya, jangan hanya beberapa saat antibodinya hilang. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dan juga sangat penting dalam syarat suatu vaksinasi yang ideal adalah dari sisi safety, keamanan tadi yang Pak Karang sampaikan. Jadi vaksin yang diberikan memang harus terbukti aman untuk masyarakat. Karena yang diberikan adalah mereka yang sehat. Ya, mereka yang sehat untuk mencegah penyakit. Jadi benar-benar memang harus safe, harus benar-benar aman. Dan yang keempat juga adalah vaksin itu harus stabil. Karena kita tahu daerah kita kan sangat luas, jadi vaksin dari tempat pembuatannya, kemudian sampai ke tempat layanan, sampai diberikan, itu kan ada suatu rantai
rantai cold chain namanya. Jadi bagaimana vaksin itu tetap stabil, ya bisa stabil, efektivitasnya sampai diberikan itu tetap bagus efektivitasnya, harus stabil. Ya. Dan itu kalau vaksin itu sudah sampai ke masyarakat, syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Oke, jadi ada syarat vaksin itu yang dikatakan ideal seperti yang dokter sampaikan tadi. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga mengenai vaksin COVID-19 yang saat ini sedang dilaksanakan. Baik, dokter, ini kalau berbicara tentang keamanannya, kemudian dan ada yang sudah merasakan yang sudah divaksin, kemudian akan ada efek samping nggak, dok, ketika kita divaksin ini sendiri, dok, khususnya vaksin yang sudah ada tersedia di Indonesia ini? Ya, untuk safety atau keamanan vaksin itu sudah melewati, jadi sampai bisa digunakan itu sudah melewati suatu uji klinis namanya, clinical trial yang cukup panjang, ada fase-fasenya. Jadi fase 1, fase 2, fase 3. Jadi itu sudah diuji cobakan pada sekelompok partisipan, juga diuji coba pada binatang coba, dan juga terakhir fase 3 diuji cobakan pada puluhan ribu partisipan. Bila sudah melewati fase 3, ya itu artinya safety-nya sudah bagus, berarti sudah aman. Jadi kita tidak perlu khawatir karena vaksin yang akan diberikan itu sudah pasti melewati uji klinis fase 3. Ya, kalau sekarang ditanya masalah ada efek samping atau tidak, namanya bahan yang dimasukkan dalam tubuh kita pasti akan bereaksi. Tetapi itu dari berbagai studi yang ditunjukkan adalah efek sampingnya sangat minimal. Sangat rendah, paling hanya terjadi rasa tebal di tempat suntikan atau rasa nyeri dan sedikit, dan itu hanya berlangsung 1-2 hari. Setelah itu akan hilang. Kadang-kadang agak meriang sedikit, itu juga tidak akan bertahan lama. Jadi efek sampingnya untuk vaksinnya ini minimal. Jadi kita tidak perlu mempunyai kekhawatiran berlebihan untuk mendapatkan vaksin ini karena sudah melewati uji klinis yang cukup panjang. Ya. Berarti sudah ada jaminan akan vaksin ini sendiri, dok? Berdasarkan uji klinis sebelumnya. Ya, berdasarkan uji klinis yang sudah ada, bahwa vaksin ini adalah aman. Oke, baik. Baik, dokter, kita akan rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana vaksin cegah COVID-19 ini sendiri. Pemirsa, jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita bagaimana vaksin cegah COVID-19, masih bersama Dr. Made Susila Utama. Kami akan membuka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Vaksin cegah COVID-19 masih menjadi topik kita di Harmoni Bali. Masih bersama Dr. Made Susila Utama, SPPD KPTI tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Anda boleh bertanya seputaran topik kita pada sore hari ini, yaitu vaksin cegah COVID-19. Lain sudah kami buka tentunya. Baik, kita sembari menunggu penelpon, kita akan lanjutkan lagi pertanyaan, dok. Kalau tadi dokter sudah mengatakan bahwa siapa-siapa saja yang akan diprioritaskan dapatkan vaksinasi ini sendiri. Kemudian ada nggak sih, dok, siapa yang saja yang boleh dan tidak boleh divaksinasi COVID-19 ini sendiri, dok? Ya, baik. Terima kasih, Pak Karang. Jadi ada namanya indikasi siapa yang berhak mendapatkan vaksinasi, siapa yang sebaiknya ditunda dulu. Itu sangat tergantung kepada jenis vaksinnya. Itu dulu perhatikan platform dari vaksin, karena jenis vaksin itu berbeda-beda bahannya. Apakah yang dari unactivated, jadi virus yang dimatikan, apakah dari protein daripada virus. Nah, kita sekarang bicara tentang vaksin Sinovac yang ada saat ini. Ya. Vaksin Sinovac ini pada uji klinis fase 3 dan fase 1, fase 2 itu adalah menggunakan
populasi berumur 18 sampai 59 tahun dan tidak ada komorbid. Komorbidnya itu artinya penyakit penyerta. Ya, karena tidak ada penyakit penyerta dan umur 18-59 tahun, maka direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin Sinovac ini. Jadi benar-benar vaksin ini direkomendasikan karena berdasarkan uji klinis, sehingga mereka yang mempunyai komorbid sebaiknya ya, jadi apalagi komorbid yang berat ya, jadi sebaiknya kita tunda dulu untuk vaksin Sinovac ini ya. Jadi kita prioritaskan memang untuk mereka yang tanpa komorbid sesuai dengan hasil uji klinis. Komorbid yang berat seperti apa, Dok? Komorbid yang berat itu banyak. Misalnya ada pada mereka yang dengan penyakit jantung yang berat, ya saya. Kemudian penyakit ginjal, penyakit liver, gula darah tidak terkontrol, hipertensi tidak terkontrol, infeksi HIV yang berat, kemudian ada gangguan autoimun, itu juga tidak direkomendasikan, misalnya lupus yang berat, seperti itu. Sementara ini tidak direkomendasikan untuk vaksin yang ada saat ini, loh ya, Sinovac itu. Bukan berarti mereka yang seperti yang dokter sampaikan ini tidak akan mendapatkan vaksinasi, tetapi kita akan melihat ke depannya. Iya. Jadi tergantung nanti kalau misalnya vaksin berikutnya platformnya mengandung mRNA atau protein yang lain dan di uji klinisnya melibatkan orang komorbid, maka akan direkomendasikan. Jadi artinya yang diberikan vaksin itu memang benar-benar yang safe, yang aman. Jadi sisi keamanan sangat diutamakan dalam proses vaksinasi, sesuai dengan hasil penelitian-penelitian vaksin, pembuatan vaksin sebelumnya. Gitu. Oke, baik. Tadi dokter mengatakan bahwa vaksinasi ini hanya untuk mereka yang sehat. Ya, untuk yang saat ini. Saat ini untuk vaksin yang saat ini. Gitu. Bagaimana dengan ibu-ibu yang hamil? Sama. Nah, ibu hamil begini. Ibu hamil itu tidak dilibatkan pada proses pembuatan vaksin, jadi tidak diikutkan sebagai partisipan pada uji klinis vaksin. Sehingga safety atau keamanan pada ibu hamil tidak diketahui. Kalau safety-nya tidak diketahui pada ibu hamil, tidak disarankan juga pada Sinovac ini. Jadi pada mereka yang hamil atau merencanakan kehamilan disarankan untuk tidak melakukan untuk vaksinasi Sinovac ini. Karena memang tidak diikutkan sebelumnya. Jadi sisi safety, karena kita tidak tahu efeknya, karena belum tahu. Ya, jadi belum tahu sehingga tidak direkomendasikan dulu untuk mereka yang kehamilan atau merencanakan kehamilan. Ya. Bagaimana dengan mereka yang sehat sih, tetapi ketika akan dilaksanakan vaksinasi sedang mengalami demam, apakah bisa divaksinasi, ya, Dok? Bagus nih pertanyaannya. Pada suatu kondisi infeksi akut, ya misalnya sedang demam, kemudian gejala batuk, pilek, tunda juga vaksinasinya. Ya, tunda. Kalau misalnya saat sekarang mengeluh demam, batuk, pilek, sebaiknya ditindaklanjuti dulu, dilakukan pemeriksaan lanjutin, jangan-jangan memang mendapatkan infeksi SARS-CoV-2 itu sehingga tidak perlu divaksinasi. Dan juga pada orang dengan infeksi akut memang tidak disarankan untuk mendapatkan vaksinasi karena kemampuan tubuh untuk membentuk antibodi dalam kondisi infeksi itu tidak maksimal. Di samping itu efek samping vaksin juga nanti akan tumpang tindih dengan gejala daripada infeksi akut tersebut. Jadi pada orang dengan infeksi akut disarankan tidak juga mendapatkan vaksinasi. Ketika orang itu demam, kemudian flu, batuk-batuk, itu ditunda dulu? Tunda dulu. Ya, kita harus lanjutkan dulu pemeriksaan, yakinkan bahwa memang bukan infeksi SARS-CoV-2 atau COVID atau infeksi yang lain. Setelah mereka sehat, jadi dalam artian itu baru kita lakukan vaksinasi. Jadi karena memang prinsip vaksinasi adalah pemberian kekebalan pada mereka yang normal. Jadi dalam artian mereka yang tidak terinfeksi. Baik. Bagaimana dengan seseorang yang sudah terpapar COVID-19, Dok? Apakah bisa divaksinasi? Ya, jadi terbentuknya antibodi itu ada dua. Ada antibodi yang terbentuk secara alamiah. Alamiah itu artinya pada mendapatkan infeksi, kemudian tubuhnya akan membentuk antibodi. Jadi sudah punya kekebalan. Itu namanya infeksi alamiah terbentuk antibodi. Nah, kalau orang yang belum terinfeksi kita berikan vaksinasi, itu artinya buatan. Jadi kita memicu tubuh untuk membentuk antibodi. Nah, sekarang apakah orang yang sudah pernah terinfeksi SARS-CoV-2 atau COVID ini perlu divaksinasi? Itu sebaiknya tidak disarankan karena diasumsikan pada mereka yang sudah terinfeksi
pernah terinfeksi sudah mempunyai antibodi secara alamiah. Ya. Tetapi kalau misalnya sekarang pertanyaan bagaimana dengan orang tanpa gejala tidak tahu, apakah divaksinasi atau tidak? Silakan divaksinasi. Kalaupun divaksinasi tidak akan masalah. Artinya divaksinasi lagi akan menambah antibodinya, booster namanya. Jadi akan terbentuk lagi antibodi, nggak masalah. Jadi orang-orang dengan seseorang yang dengan OTG pun ketika sudah terlanjur divaksinasi tidak masalah. Nggak masalah, akan menambah jumlah antibodinya. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap hal tersebut. Ya. Jadi akan menambah, malah lebih bagus kan? Antibodi lebih banyak. Jadi yang poinnya di sini orang yang sudah pernah terpapar COVID-19 itu tidak perlu divaksinasi kan? Sementara ini tidak perlu dulu, karena sudah kita asumsikan sudah mempunyai antibodi di dalam tubuhnya. Baik, dokter, kalau kita berbicara tentang vaksinasi, kemudian sudah keamanannya sudah terjamin saat ini, kemudian di mana saja tempat pelayanan vaksinasi COVID-19 ini sendiri, dok? Tempat layanan vaksinasi pastinya ada di tempat-tempat layanan kesehatan, di rumah sakit dan di puskesmas yang sudah ditentukan. Nanti pemerintah yang menentukan itu. Sudah ada. Berarti baik, dan yang pastinya ketika kehadiran vaksin, vaksinasi ini sendiri bukan berarti semuanya beres, dok. Iya, betul. Ini yang menjadi poin juga bahwa vaksin bukan segala-galanya, kah? Iya, betul. Iya, benar sekali Pak Karang. Jadi saya juga ingin menekankan kepada pemirsa semua bahwa vaksin itu hanyalah salah satu daripada metode pencegahan COVID-19. Ya. Jadi setelah divaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Jadi 3M itu bukan berarti tidak ada setelah vaksinasi, malah tetap harus apakah mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, memakai masker, dan tambahan M lagi satu, menghindari kerumunan. Ya, tetap harus dilakukan. Itu yang terpenting ya, dok ya. Walaupun vaksin sudah datang, kemudian protokol kesehatan kita tidak boleh abai. Seperti itu yang ingin disampaikan kepada masyarakat, dok. Iya, jangan diabaikan. Tetap sampai pandemi ini masih berjalan. Jadi protokol kesehatan tetap dijalankan. Sesudah vaksin tetap harus pakai masker, tetap harus mencuci tangan, tetap jaga jarak, hindari kerumunan, itu tetap dijalankan. Bukan berarti setelah vaksin mempunyai kekebalan bebas kemana-mana tanpa masker, itu salah besar, Pak. Vaksinasi atau Sinovac sudah datang dan sudah dilakukan vaksinasi ke beberapa tenaga kesehatan pun sudah merasakan atau divaksinasi. Ini kalau kita berbicara efektivitas dari vaksin COVID-19 ini sendiri, apakah vaksin ini menentukan kualitas dari vaksin itu sendiri? Ya. Jadi ada namanya efikasi atau efektivitas daripada vaksin. Vaksin bisa digunakan, disebarluaskan itu dari WHO menyatakan bila mempunyai efikasi di atas 50%. Dan vaksin Sinovac ini kita tahu sudah diumumkan bahwa dia mempunyai, untuk di Indonesia dia mempunyai efikasi sampai 65,3%. Jadi efektif secara umum, bahwa ini efektif untuk kita gunakan. Iya. Jadi benar-benar efektif ya, dok ya? Betul. Karena sudah di atas 50%. Baik. Yang pastinya ini masyarakat dengan kehadiran vaksinasi COVID-19 ini sendiri, masyarakat harus menerima dengan, bisa dikatakan ini masyarakat harus menerima dengan bahagia ya, dok ya? Iya. Ini adalah suatu yang tadi Pak Karang bilang, angin segar di dalam kita memutus rantai penularan. Tetapi vaksinasi dan kemudian tetap 3M ditambah menghindari kerumunan juga. Iya. Poinnya adalah walaupun vaksin sudah datang, ini bukan berarti segala-galanya, karena tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan ingat pesan ibu yang selalu digaung-gaungkan dan selalu diingatkan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan tentunya. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Lain sudah kami buka tentunya bagaimana vaksin cegah COVID-19 bersama Dr. Made Susila Utama, SPPD KPTI tentunya. Anda boleh bertanya seputaran vaksin cegah COVID-19 ini sendiri, dan yang pastinya kita kembali lagi nih kalau kita berbicara tentang dok, ini vaksin ini kalau kita berbicara wajib nggak sih, dok? Ya, jadi vaksin itu
wajib kita ikuti bila memang kita sudah memenuhi persyaratan untuk vaksinasi. Ya, tentu tujuan kita lebih mulia lagi adalah untuk menimbulkan kekebalan kelompok sehingga kita bisa segera memutus rantai penularannya. Kita sudah hampir mau setahun ini biar cepat selesai. Jadi semua elemen masyarakat marilah kita bersama-sama harus sama-sama mengikuti ya vaksinasi, kemudian juga selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah digaungkan. Baik. Ada Ayu dari Tabanan yang sudah bergabung sore hari ini. Om Swastiastu. Selamat sore Ayu. Iya, halo, selamat sore. Iya, selamat sore Ayu. Silakan Ayu. Iya, selamat sore dokter. Selamat sore. Ayo. Saya mau tanya dok. Ini kan, kalau misalnya yang sudah vaksin, terus kalau mau promil itu nanti ada jangka waktunya nggak dok setelah terakhir vaksin tuh dok? Oke. Ada lagi Ayu? Itu aja sih. Baik, terima kasih Ayu dari Tabanan yang sudah bergabung. Baik dok, seandainya Ayu ada program hamil, tetapi sudah divaksin, ini ada jangka waktunya nggak sih dok setelah divaksin, kemudian program hamilnya bisa berjalan? Iya, baik. Yang sebenarnya tidak disarankan untuk vaksinasi COVID-19 yang Sinovac ini adalah mereka yang hamil. Atau merencanakan kehamilan, merencanakan kehamilan. Ya, artinya tidak tahu mungkin sedang hamil, kita berikan vaksinasi, jangan diberikan. Nah, sekarang berapa sih jangka waktu sesuai pertanyaan Ayu tadi itu kita bisa aman divaksin? Itu memang tidak ada suatu pernyataan resmi sekian bulan, tetapi rata-rata 3 sampai 6 bulan setelah vaksinasi itu kita asumsikan antibodi sudah terbentuk, bahwa bahan yang dimasukkan itu sudah relatif sudah tidak ada lagi dan hanya sudah ada antibodi. Saya kira waktu itu sudah aman. Jadi ada jangka waktu juga ketika setelah divaksinasi baru boleh melakukan promil ini sendiri program kehamilan dok. Ya, tunggu dulu sampai sekitar 3 atau 6 bulan baru kita lanjutkan. Nah, ini vaksinasi ini sendiri akan dilaksanakan berapa kali dok? Ya, vaksin ini hampir semua vaksin untuk COVID-19 itu diberikan dalam 2 kali pemberian. Ya, dengan jangka waktu 2 minggu. Jadi sekarang lagi 2 minggunya dan pemberiannya secara intramuskuler, harus diinjeksi di deltoid, di lengan. Oke, ketika vaksinasi pertama, kemudian akan dilaksanakan vaksinasi yang kedua ke berikutnya ini sendiri, tetapi orang yang sudah divaksinasi pada tahap pertama ini mengalami hal-hal yang bisa dikatakan ketika akan dilaksanakan vaksinasi kedua ini, misalnya saja ada dia sakit seperti itu, bagaimana dok? Apakah harus ditunda juga? Ya. Kalau misalnya pas periodenya yang kedua divaksin mengalami suatu infeksi akut atau apa misalnya yang tidak memungkinkan untuk vaksinasi, ya ditunda dulu. Gak apa-apa, kita tunda barang seminggu, setelah dia sembuh baru kita berikan vaksinasi. Yang pasti harus 2 kali. Tetap 2 kali. Ya, untuk menumbuhkan. Kenapa 2 kali? Yang pertama adalah untuk merangsang terbentuknya antibodi, kan sudah terbentuk. Nanti kita berikan vaksin yang kedua akan menambah jumlah antibodi yang terbentuk sehingga antibodinya bisa maksimal untuk bisa memproteksi kita terhadap virus. Apakah setiap orang yang dilakukan vaksinasi yang pada tahap pertama akan mengalami hal-hal yang berbeda juga efek sampingnya dok? Kalau efek samping seperti saya sampaikan tadi adalah relatif kecil, sangat kecil dan juga ringan ya. Jadi kalau sudah di awal tidak ada efek samping, yang kedua juga saya kira tidak akan bermasalah karena itu bahan yang sama dimasukkan, dan dalam 2 kali pemberian itu harus jenis vaksin yang sama, ya jenis vaksin yang sama. Kalau Sinovac yang pertama, yang kedua harus Sinovac juga. Ya, tapi saat ini memang yang ada baru Sinovac yang tersedia di tempat kita di Indonesia. Ya. Baik. Dokter Susilo, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kami masih membuka line di 0361894840 dan juga di 0361894841. Bagaimana vaksin COVID, cegah COVID-19 masih menjadi topik kita di Harmoni Bali. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, kita masih di Harmoni Bali, bagaimana vaksin cegah COVID-19, masih bersama Dr. Made Susila Utama, SPPD KPTI. Silakan, Anda yang sudah bergabung bersama kami, ada Bapak Nyoman Sute dari Denpasar. Om Swastiastu, selamat sore Pak Nyoman Sute. Halo. Halo. Ye. Apa sebenarnya virus corona itu? Baru apa virus lama itu? Oke, baik. Langsung ancam ya. Bagaimana virus corona bisa menyebabkan kematian? Oh, baik. Bapak. Kita membahas vaksin. Protokol kesehatan sudah diterapkan mungkin lebih dari 10 bulan. Iya. Bagaimana hasilnya itu? Apa tidak dievaluasi? Baik, baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Dan yang pastinya walaupun ini agak masih ada hubungannya, tetapi kita topik kita adalah tentang vaksin ya Pak ya. Nah, ini Dok, bisa ada yang ingin disampaikan Dok tentang ini COVID ini sendiri Dok? Ya, topik kita adalah tentang vaksin COVID-19. Jadi kalau kita bicara tentang COVID-19 ini sangat luas Pak Karang ya. Yeah. Jadi kita harus fokus pada topik apa yang kita bicarakan gitu. Kalau kita membicara masalah vaksin COVID-19 untuk mencegah, mari kita bicara vaksin COVID-19. Kalau kita bicara COVID-19 secara keseluruhan, baru saya akan menjawab pertanyaan Bapak tadi. Tapi yang pasti saya sampaikan adalah vaksin atau bukan vaksin ya, COVID-19 adalah nyata dan penyebab kematian yang sangat cukup tinggi di tempat kita. Mungkin bagi mereka yang tidak melihat keseharian kasusnya seperti menganggap tidak ada, tetapi bagi kami yang berada di lini depan dan saya yang melihat bagaimana pasien itu sampai meninggal meregang nyawa dengan akibat COVID-19, baru akan melihat bahwa ini adalah benar-benar harus kita hadapi bersama-sama. Ya, sekali lagi ini walaupun vaksin sudah datang, kemudian sudah didistribusikan, bahkan sudah divaksinasi, bukan menjadi segala-galanya, bukan betul. Berhenti sampai di sana. Benar, ya. Ya Dok? Ya, ya jadi kembali saya sampaikan lagi, ya saya ulang, vaksin COVID-19 itu adalah bukan segala-galanya di dalam mencegah terjadinya infeksi SARS-CoV-2 atau COVID-19. Vaksin adalah salah satu daripada cara pencegahan, tetapi cara pencegahan yang utama tetap dengan 3M tersebut. Gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Jadi walaupun Anda divaksinasi, itu bukanlah berarti Anda tidak akan mendapatkan infeksi SARS-CoV-2 atau COVID-19 bila tidak mengikuti protokol kesehatan. Jadi harus secara bersama-sama. Ya. Oke, baik. Dokter, setelah divaksinasi, adakah hal-hal yang perlu kita ingat, kemudian kita cermati pasca vaksinasi itu sendiri? Karena saya pun sempat melihat di beberapa tayangan, membaca, ketika setelah divaksinasi kita harus tunggu 30 menitan itu sendiri, Dok? Nah, ada namanya kejadian ikutan pasca imunisasi, istilahnya KIPI. Ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu adalah efek samping yang muncul setelah vaksinasi, itu akan kita observasi. Ya, makanya kenapa setelah vaksinasi dalam 30 menit harus tetap di tempat layanan untuk melihat apakah ada efek samping atau tidak, sehingga kita bisa tangani segera kalau ada efek samping. Kembali lagi saya sampaikan bahwa efek sampingnya adalah minimal, sangat minimal dan jarang berdasarkan uji klinis daripada vaksin tersebut yang sudah dilakukan dengan sampel satu subjek yang puluhan ribu. Ya. Baik, baik. Ini pun menjadi salah satu edukasi terhadap masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 itu sendiri ya Dok? Iya betul Pak. Kurangnya edukasi terhadap masyarakat juga membuat masyarakat ragu akan keamanan dari vaksinasi COVID-19 yang sedang dilaksanakan saat ini Dok? Iya, ya itulah kita harus lebih meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat tentang vaksin COVID-19 ini seperti yang kita selenggarakan saat ini, ya Bali TV dengan Rumah Sakit Prima Medica, jadi memberikan tentang bagaimana vaksin COVID-19 itu, itulah yang harus kita lebih sering berikan dalam berbagai media sehingga semua masyarakat memahami apa itu vaksin COVID-19 dan kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Ini untuk kepentingan kita bersama. Ya, jadi untuk kepentingan kita bersama kita bisa menghentikan rantai penularan dan kita juga
tidak mendapatkan infeksi SARS-CoV-2 itu. Saya tahu masyarakat sudah semuanya jenuh, tetapi di tengah kejenuhan itu marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan dan siap untuk divaksinasi. Jadi tenaga kesehatan sudah para kepala daerah, para pejabat sudah membuktikan bahwa setelah vaksinasi pun mereka sudah memberikan testimoni bahwa tidak ada efek samping sama sekali, bisa beraktivitas seperti biasa, Dok, setelah divaksinasi, Dok, menunggu vaksinasi yang kedua. Iya, betul. Jadi tidak ada batasan, jadi setelah vaksin harus isolasi, tidak ada. Kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, aktivitas seperti biasa, lagi 2 minggunya datang lagi untuk Tetapi ketika beraktivitas tetap mengikuti protokol kesehatan. Iya, pasti. Ya, itu kita ulang-ulang sampaikan. Protokol kesehatan tetap dijalankan. Tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan, tetap memakai masker dimanapun berada, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak serta menjauhi keramaian, kerumunan. Baik, Dok, ini kalau berbicara tentang ujung tombak dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, kita sudah sering kali mengingatkan kepada masyarakat tentang himbauan dari ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan, menjaga jarak ini sendiri. Dengan kehadiran vaksinasi Sinovac, vaksin ini sendiri, apakah ini juga bisa dijadikan ujung tombak dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, Dok, saat ini? Kalau kita katakan ujung tombak, bukan satu-satunya ujung tombak untuk memutus rantai penularan. Ya, kembali lagi, vaksin COVID-19 bukan segala-galanya untuk memutus rantai penularan, tetapi dia akan berperan besar di dalam memutus rantai penularan bersama-sama dengan protokol kesehatan. Jadi dia tidak bisa berjalan sendiri. Bukan berarti dengan vaksin kita akan selesai, tidak. Vaksinasi plus protokol kesehatan. Bersama-sama. Jadi ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi peran serta masyarakat juga dibutuhkan. Ya, betul. Dalam sosialisasi, edukasi terhadap pentingnya vaksinasi ini. Ya. Dan tenaga kesehatan pun menjadi ujung tombak juga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, Dok. Iya, ya, baiknya memang semua harus berperan aktif di sini untuk memberikan bagaimana promosi kesehatan, informasi kesehatan kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Ya, kita tidak mengadakan kerumunan, kemudian kita menjaga jarak juga ya, harus penting sekali, dan selalu menggunakan masker. Oke, baik. Seperti dokter sampaikan tadi bahwa ini vaksinasi ini akan berlangsung cukup lama sekali, bisa setahun, bisa 2 tahun seperti itu. Dan apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat ketika menunggu untuk divaksinasi, Dok? Ya, ikuti saja dulu tahapan-tahapan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nanti setelah tenaga kesehatan kan ada tahap kedua, tahap ketiga. Ya, nanti tentunya kita harus sangat percaya bahwa apa yang diberikan kepada masyarakat itu sudah melewati suatu fase-fase uji klinis yang cukup panjang, dan dari sisi keamanan sudah terbukti dari uji-uji klinis tersebut, sehingga masyarakat kalau memang sudah waktunya untuk divaksinasi, sehingga semua masyarakat bisa siap menghadapi vaksinasi. Sambil menunggu dan seterusnya setelah vaksinasi, setelah vaksinasi, protokol kesehatan, ya itu saja yang harus tetap dijalankan. Baik, dokter, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terhadap keberadaan vaksinasi yang tentunya untuk mencegah COVID-19 ini sendiri. Vaksinasi sudah dilaksanakan dan tentunya sedang dilaksanakan, dan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Karang. Jadi pesan saya yang pertama, vaksinasi COVID-19 ini yang sudah mulai diberikan kepada tenaga kesehatan dan terus selanjutnya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang lain, itu adalah sebuah angin segar di dalam pencegahan virus SARS-CoV-2 ini, di mana tujuan akhir kita adalah untuk mendapatkan kekebalan kelompok atau herd immunity, ya, sehingga kalau sampai 70% daripada populasi kita sudah mendapatkan vaksinasi, kita harapkan penyebaran virus tidak akan secepat saat ini. Tentunya untuk mendapatkan kekebalan kelompok tersebut dan kekebalan individu pada diri kita sendiri,
protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 tetap kita harus jalankan, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Ya, mudah-mudahan dengan bila semua masyarakat sudah mematuhi protokol kesehatan dan bila sudah waktunya mendapatkan vaksinasi dan kita ikuti semua, kita berharap kita bisa menghentikan rantai penularan daripada virus ini dan kita terbebas dari COVID-19. Demikian harapan kita. Baik, kalau boleh saya kutip sekali lagi, kehadiran vaksinasi atau vaksin COVID-19 ini bukan segala-galanya. Iya, benar sekali. Kita harus mengikuti protokol kesehatan, tetap ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Iya, Dr. betul. Susilo, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi masyarakat di mana saja yang saat ini menyaksikan kita. Saya Madi Sukadana Karang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.